undangan yang berbahagia di pagi hari ini, yaitu pengurus bidang pelatihan sertifikasi Abdi Jatim Bapak Darian, dan tentu saja yang kami hormati narasumber di pagi hari ini, yaitu kepada Ibu Hikmah Latili, dan tentu saja kepada Bapak Agus di pagi hari ini, dan seluruh peserta pelatihan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadiran Allah, karena dengan rahmatnya kita di pagi hari ini masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama menimba ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat dalam acara FTTH Training bersama dengan PT Global Teknologi CATV Indonesia. Boleh kasih tepuk tangan? Luar biasa sekali. 4 Januari 2023. Tentu saja di pagi hari ini dalam acara FTTH Training tidak hanya akan Anda dapatkan seputar hal tentang FTTH, namun banyak sekali termasuk mikrotik serta OLT simple yang akan Anda dapatkan materinya di pagi hari ini. Namun agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan tidak hanya hari ini saja tentunya, karena Anda akan mengikuti serangkaian acara pelatihan selama 2 hari. Tidak hanya di tanggal 4 Januari, tapi sampai dengan di 5 Januari. Baiklah, memulai hari agar kita semakin mendapatkan ridho dari Allah dan tentunya acara berjalan dengan lancar, mari kita membacakan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Basirah Atamimi. Ibu Basirah Atamimi, kami silahkan. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk seluruh peserta dan panitia, marilah sejenak kita bermunajat kepada Allah Ta'ala dengan niat yang suci. Karena salah satu tanda-tanda orang yang bijaksana adalah yang selalu berniat suci. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini selain bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk pelatihan di pagi hari ini. Ya Allah, yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tidak berbatas. Oleh karena itu, berilah pada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami di kehidupan. Ya Allah, limpahkanlah pada kami yang hadir di sini kesehatan, kekuatan, kecerdasan dalam mengikuti pelatihan dari PT Global Teknologi CATV Indonesia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana telah Anda ketahui bersama, di hari ini dalam FTTH Training PT Global Teknologi CATV Indonesia memiliki banyak sekali tujuan-tujuan yang sangat baik tentunya untuk Anda semua. Salah satunya di acara hari ini Anda semua diberikan wadah dan kesempatan belajar. Tentu saja dengan cara yang berbeda, karena tidak hanya materi dan teori-teori saja yang akan disampaikan, namun 80% training pada hari ini adalah praktek. Sehingga besar harapan kami tentu saja Anda semua yang hadir bisa mengaplikasikannya dengan baik dan benar, serta memberikan manfaat yang menguntungkan bagi Anda maupun perusahaan Anda tentunya. Dan hadirin, sebelum kita akan masuk ke acara pelatihan di pagi hari ini, telah hadir pula dari salah satu perwakilan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia Jawa Timur, yaitu Abdi Jatim,
yang telah sangat mendukung acara pada pagi hari ini melalui salah satu pengurus bidang pelatihan dan sertifikasi Abdi Jatim. Langsung saja kami undang untuk bisa hadir memberikan sedikit sambutan Bapak Daria. Bapak Daria, kami silakan. Izinkan saya perkenalan diri, saya dari Rizaludin selaku bidang pelatihan dan sertifikasi di Abdi Jawa Timur. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bigma dan tim PT Global yang sudah menyelenggarakan training PTH ini. Selama pandemi, internet menjadi tulang punggung Indonesia untuk menopang apa sih yang tentang daring-daring itu. Makanya terus berjamur internet di pelosok-pelosok yang bahkan dari produk BUMN yang tidak bisa mensuplai. Kemudian ada ISP swasta, kemudian ada mitra ISP. Saya harap, Abdi berharap rekan-rekan bisa menyesuaikan peraturan yang berlaku. Jadi sudah menguasai teori, praktek sudah oke, jangan lupa diurus. Kalau yang sudah ISP juga diperhatikan izin-izin untuk menggunakannya. Kemudian yang mitra juga diperhatikan untuk sekarang ada yang namanya reseller ya. Reseller itu bermitra dengan ISP. Itu juga ada peraturan-peraturan izin-izin yang berlaku. Jadi kami berharap menghimbau kepada rekan-rekan yang ikut pelatihan ini nantinya biar bisa kualitasnya sama di masyarakat. Ya. Entah itu nanti mitra, entah itu nanti ISP, oh iya kualitas jaringannya sama. Kenapa? Sudah di training semua. Ya, kan? Sudah mempunyai produk penulis menggelar FTTH yang baik itu bagaimana? Ya kan? Nggak hanya saya prakteknya gini Pak. Jadi teori dan praktek harus sejajar. Maka dari itu dari bidang pelatihan Abdi Jatim menghimbau rekan-rekan sekalian. Nanti kalau sudah bisa teorinya oke, praktiknya oke, jangan lupa diurus izin-izinnya biar aman. Karena apa ya tadi sudah kadung lainnya banyak. Ya. Kalau kita saya kemarin dari satu ISP juga salah satu untuk retail itu kita cuma hanya 50 klien. Tapi kita juga diimbangi dengan klien-klien yang berkulit. Nah kalau dibandingkan dengan rekan-rekan yang di daerah, traffic ISP saya itu masih kecil. Kita paling traffic hanya 500 MB. Tapi kalau di daerah-daerah itu sampai 9 giga, 10 giga. Ya, itu saya akui. Jadi ISP yang yang senior itu melihat ISP baru-baru itu hebat, keren. Mereka bisa mendirikan ISP, bisa memiliki banyak klien, tapi kualitasnya juga harus bagus. Dengan ikutilah training-training seperti ini. Dari Abdi juga mengapresiasi dari global sudah menyelenggarakan, karena ini gak gampang. Teori OLT ini kalau rekan-rekan tahu kan paling yang mengetahui ya pemain-pemain ISP yang besar-besar. Contohnya ISP BUMN ya kan? Atau mungkin yang punya modal gede-gede. Tapi sudah bisa menggelar alat-alat seperti ini sudah canggih, sudah jos, bisa menekan kos dan mendeliver bandwidth sampai ke pelanggan di pelosok-pelosok dengan baik. Itu harapannya kita. Selamat bertraining, selamat menambah penulis, semoga bisa menambah wawasan rekan-rekan semua, dan dari Abdi Jatim juga mengingatkan kembali sudah bisa tahu teorinya, bisa tahu prakteknya, jangan lupa diurus. Kita keenakan, wah asik harus pakai izin pajak dan lain-lain. Nah itu kalau secara benar, kalau secara teori ya harus diurus begitu. Tapi kalau belum bisa pelan-pelan menuju ke situ, tolong diurus. Monggo dari saya cukup gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Daria. Tentu saja PT Global Teknologi CRTV Indonesia yang sudah bisa Anda akses bersama-sama melalui YouTube sudah pada subscribe Sobat Global, sahabat global ya. Betul nggak sahabat global ya? Sudah pada subscribe di YouTube-nya. Nah silahkan boleh tengok-tengok di YouTube dari sahabat global. Banyak sekali informasi di sana, dan yang akan Vira hadirkan pagi hari ini yaitu seseorang yang sangat luar biasa di balik berdirinya Global Teknologi CRTV Indonesia. Langsung saja kita akan sambut bersama owner dari PT Global Teknologi CRTV Indonesia, Ibu Hikmah Al-Katiri. Ibu Hikmah, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya senang sekali lihat antusiasnya teman-teman pada pagi hari ini. Dari mana aja kalau boleh saya tahu? Dari Jawa Timur semua atau dari luar pulau? Dari mana? Jawa Timur ya? Surabaya ya? Aku ada Surabaya dulu. Surabaya ya? Oh, betul. Ada yang dari luar pulau? Ada. Bapak dari mana, Pak? Makassar. Makassar. Jauh. Ada yang dari Papua? Papua? Belum ada. Oke. Kita perkenalan dulu. Saya Hikmah Al-Katiri. Saya yang dititipkan global teknologi sama Allah. Ya, insya Allah di sini kami mengadakan pelatihan ini bukan hanya sekedar ingin sebagai distributor lalu hanya berjualan, tidak. Saya ingin menambah, berbagi, memberikan yang terbaik untuk semua sahabat global. Maksud saya begini, bila Bapak bisa membeli tapi tidak mengerti, itu suatu hal yang sangat merugi. Jadi kalau kita berjualan, contoh kita punya jualan kompor, nggak bisa masang sumbu, itu kayaknya sangat tolol, Pak, ya, sangat konyol gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa berbagi knowledge. Jadi Bapak bukan hanya sekedar membeli barang, tapi bisa menggunakannya dengan baik. Nah, kalau hanya menggunakan saja tapi tidak mengerti bagaimana memaintain atau memeliharanya, itu juga sangat tidak bisa memaksimalkan bisnis Bapak. Makanya kami di sini belajar mulai dari cara bagaimana mengerti tentang server, jaringan, bagaimana memaintain-nya, kemudian membuatnya itu menjadi menguntungkan, bukan merugikan. Nah, banyak sekali teman-teman yang sudah berusaha ya di bidang internet, TV kabel atau sebaliknya. Mereka biasa migrasi dari TV kabel ke internet menambahkan opsi TV kabel. Itu kadang-kadang mereka tidak punya sama sekali knowledge, tapi punya duit. Ya, punya duit, bisa beli server mewah, bisa bikin jaringan yang gila-gilaan gitu dengan kabel backbone yang besar-besar. Namun waktu berhitung ternyata rugi. Nah, kok rugi? Karena fungsional dari alat itu tidak berjalan dengan baik. Contoh Bapak punya OLT-nya Gipun harusnya bisa 1 port 128 klien, tapi karena Bapak nggak bisa memaksimalkan itu, Bapak tidak mengerti cara membagi laser dengan baik, output lasernya seperti apa yang ideal, Bapak nggak bakal mendapatkan keuntungan. Isinya cuma komplain, benerin, bolak-balik manjat, turun tiang, bolak-balik, begitu saja. Akhirnya stres. Karena apa? Karena kita dikomplain customer. Jadi handphone itu nggak berdering ya, selalu ditelepon. Karena saya mengalami, Pak. Saya punya server, saya punya sama sekali tidak mengerti tentang apa ini jaringan FTTH. Lalu saya merekrut teknisi. Lalu teknisi saya sebentar dia pergi meninggalkan saya, dibuang kunci kantor saya, pergi begitu saja 1, 2, 3 sampai 5 atau 6 orang. Lalu saya pikir, loh, ini bagaimana caranya menjalankan bisnis ini kalau saya tidak mengerti sama sekali. Makanya tadi saya bilang, kalau kita bisa jualan kompor tapi kalau nggak bisa masang sumbu, ya konsen gitu. Akhirnya saya coba mempelajari lebih awal, lebih detail. Oh, ternyata jaringannya seperti ini. Masalahnya saya nggak bisa naik tiang aja, Pak. Kalau kabelnya di bawah saya kerjakan sendiri, Pak. Saya nggak butuh teknisi. Gitu. Jadi pada prinsipnya kalau Anda di sini owner, maka owner itu harus mengerti bagaimana cara pasang sumbu. Tapi kalau bukan owner, teknisi, ayolah jadi teknisi yang bijak ya, yang bisa membangun usaha dari perusahaan itu supaya lebih baik ke depan. Gitu. Jadi kita di sini mau berbagi knowledge. Semoga di pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang berkas sampai di hari terakhir. Ya. Ini kelasnya kelas private, Pak. Jadi Bapak nggak perlu malu-malu bertanya, nanti di sesi tanya jawab bertanya. Bapak akan praktek full. Kami akan berikan Bapak bagaimana sih caranya mendapatkan laser output yang ideal sampai detail. Jadi nggak usah khawatir kalau mamanya nggak tahu atau basically nol, sama sekali tidak mengerti apa-apa seperti saya dulu, boleh bertanya, tidak usah khawatir. Kemudian tadi
yang sudah disinggung sama Bapak kita dari Abji bahwa jangan lupa untuk izin, itu betul Pak. Karena kalau Bapak sudah makin besar, udah punya pelanggan ribuan, tapi Bapak nggak punya izin, nanti begitu Bapak digerebek kasihan. Ya, uangnya udah ngumpul habis semua Pak. Ya. Kemudian yang menarik, selama ini kalau kita bikin pelatihan, yang apresiasi dari kita adalah sertifikat yang kita berikan adalah sertifikat distributor. Namun global sudah diberikan dari BNSB, jadi Badan Nasional Sertifikat Indonesia, bila bapak-bapak ini atau peserta ini lulus dalam pelatihan ini dan dinyatakan lulus oleh trainer, maka bisa mengajukan sertifikat resminya. Ya, jadi Bapak bisa mengajukan sertifikat resminya. Itu ada biayanya Pak. Bapak tinggal kasih KTP dan foto, dan ingat Bapak dinyatakan lulus dulu baru boleh. Ya, jadi itu sertifikat bisa berlaku di seluruh Indonesia. Bila Bapak memang mungkin mau melamar kerja, mau menambahkan opsi lain untuk CV Bapak, itu sangat-sangat menunjang. Begitu kira-kira dari saya. Insya Allah pelatihan ini berjalan dengan baik, dan tentunya kembali saya menekankan bahwa kita ingin mendapatkan ilmu yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ini suatu yang sangat solutif, membantu optimalisasi dan efisiensi bisnis bagi pengusaha lokal maupun UMKM yang ada tentunya. Lalu bagaimanakah cara kerja dari PT Global? Apakah jualan aja gitu ya? Atau dikasih gitu aja ya? PT Global dalam menyediakan produk, sistem, serta pelatihan-pelatihan yang tentunya dilakukan secara kontinu dengan berbagai macam pengalaman dalam problem solving yang ada di lapangan, tentunya menjadi poin yang sangat spesial bagi PT Global, di mana dia bisa memberikan servis, bisa memberikan pelayanan kepada Anda semua. Jadi jangan khawatir, bersama dengan PT Global, sekali Anda menjadi sahabat global, selamanya akan menjadi sahabat global. Jadi nggak ada yang ceritanya mantan sahabat global kayak mantan pacar, nggak ada ya. Tepuk tangan dulu dong untuk PT Global. Jika ada kendala di lapangan, tiba-tiba di atas tiang, loh kok gini, jangan khawatir, telepon saja langsung rekan-rekan dari PT Global. Siap akan selalu mendampingi Anda tentunya, membersamai Anda hingga sukses tentunya. Boleh saya pengen dengar tepuk tangannya lebih semangat lagi, karena kita akan belajar hari ini. Belajar dengan penuh semangat, insya Allah bisa diterima dengan baik oleh diri kita dan bermanfaat. Baik, hadirin yang berbahagia, 2 hari bersama dengan PT Global Teknologi CATV Indonesia, Anda akan ditemani oleh 3 narasumber yang hebat. Yang pertama, narasumber kita adalah CEO dari PT Global Teknologi CATV Indonesia, atau owner dari PT Global, yang akan menyampaikan tentang FTTH, mulai dari awal hingga habis, kupas tuntas nantinya bersama beliau, yaitu langsung bersama dengan Ibu Hikmah Al-Khatib. Lalu yang kedua, sebagai sebuah teknik dari PT Global Teknologi CATV Indonesia, beliau nantinya akan memandu Anda, membantu dalam praktek FTTH maksud saya. Hadir dan bersiap untuk bisa mendampingi Anda, yaitu Bapak Agus Suharsoyo. Tidak hanya itu saja, narasumber kita yang ketiga, pemateri kita di acara pelatihan FTTH kali ini, yaitu Bapak Dodi Afil Angga Prawarsya, atau biasa kita sapa dengan Bapak Angga atau Mas Angga, seperti itu, yang mana nantinya akan memberikan penjelasan lebih detail tentang mikrotik serta OLT simple. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda, siapkan apa saja hal-hal yang biasanya Anda temui di lapangan, masalahnya apa aja, disiapin. Kalau perlu dicatat boleh Bapak-Bapak ya, sebagai bahan nanti bagaimana Anda bertanya dan berdiskusi tentunya dengan narasumber-narasumber kami. Akan disiapkan sesi tanya jawab tersendiri. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mari kita buka diri kita, mendengarkan pemaparan, mendengarkan materi-materi yang akan disiapkan dan diberikan oleh rekan-rekan dari narasumber.
Seperti itu Bapak-Bapak, bagaimana, sudah semangat, sudah siap untuk menerima ilmu pagi hari ini? Siap kok, seperti itu Bapak ya. Harus lebih semangat dong. Sudah siap Bapak? Siap gitu dong. Sudah siap Bapak? Siap. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk kita semua. Baik, selamat menerima ilmu, selamat berproses, dan selamat menghasilkan keuntungan bersama dengan PT Global Teknologi CATV Indonesia di FTTH Training 4 Januari 2023. Saya Vira sebagai ibu acara pembukaan pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada, belum ada yang jadi ISP. Belum ya apa rek? Akan jadi ISP, insya Allah jadi ISP. Oke. Setelah dari pelatihan ini, insya Allah pelanggannya pengembangannya langsung jadi ISP ya, insya Allah. Oke, kita mulai dengan materi FTTH. Kita bicara FTTH ini berarti kita harus tahu dulu FTTH itu apa sih? FTTH itu fiber to the home. Jadi kita simpel aja lah. Fiber to the home itu berarti kabel yang direct sampai ke pelanggan. Kita mulai narik kabel, kita buat dari output laser sampai menuju ke pelanggan. Biasanya seperti itu. Itu dari to the home. Oke, kita langsung mulai di sini. Kalau kita bicara FTTH, berarti kita bicara knowledge. Yang paling pertama adalah apakah Bapak sudah punya knowledge tentang FTTH atau belum? Kalau bicara FTTH itu lama-lama cuma ujung-ujungnya itu yang kita cari adalah laser output yang ideal. Bukan begitu? Yang sering dialami adalah tarik kabel sampai 5 kilo, 4 kilo laser rentek habis. Benar enggak? Benar ya? Ya, karena manajemennya tidak baik. Jadi yang kita bahas di sini adalah bagaimana mendapatkan laser output yang ideal. Tentunya kita harus mengerti bagaimana manajemen dosis dan manajemen rasio. Kalau kita bahas ODC itu nggak perlu dibahas, Pak. Orang awam juga bisa. Cuma satu pot dikeluarkan, pasang ODP 16 pot selesai. Iya kan? Yang penting output lasernya keluar. Mau ditaruh ODC dulu nanti diteruskan lagi. Silakan. Yang penting satu pot untuk keyboard untuk 16 klien. Tapi kalau untuk keyboard hanya untuk 64 klien. Jadi dia cuma direct satu ODP. Berbeda kalau kita bicara rasio. Jelimet. Tapi Bapak mendapatkan keuntungan yang besar karena menyesuaikan dengan fungsi dari OLT. OLTE pun bisa 64 standar internasional. Sekarang ada yang 128 ya? Ada ya? Percaya bisa 128? Belum percaya? Begini, jadi OLTE pun itu bisa 128. Itu ada terobosan baru, diganti chipnya. Ya, chipnya diganti, kemudian dibuat bisa mampu untuk 128 klien satu potnya. Tapi untuk 4 pot nggak ada, Pak. Hanya 2 pot yang bisa. Nah, kalau dari pabrik dia menyarankan begini, boleh, nggak apa-apa digunakan untuk 128 klien, tapi performanya tidak baik. Maka untuk lebih baik ke depannya, ya 108, 105 lah, itu udah untung banget tuh. Soalnya OLT-nya itu kecil, dia butuh sirkulasi udara yang baik. Nah, yang udah nih biasanya bikin server bisa, beli OLT-nya mampu, larang-larang ya toh, tuku mikrotik mampu, neng AC ini nggak dulu. Bener ya, kayak kipas angin ya. Nah, karena sirkulasi udaranya nggak disiapkan, padahal itu sangat penting. Terus nanti nyala SFP. SFP ini panas sih, temperaturnya tinggi banget ini. Lah gimana nggak tinggi loh? Nggak ada sama sekali udara yang bisa keluar masuk dengan baik kok. Lalu bagaimana bisa mendapatkan server yang mumpuni, yang bisa menjalankan laser output yang baik, kemudian sampai di jaringan juga baik. Bapak tahu, bila bending atau bending, terus kemudian ONU itu nyala merah, nyala lagi hijau, nyala merah, nyala lagi hijau, itu berarti
batuk-batuk ya, bahasanya gitu ya, batuk-batuk. Itu Bapak pikir SMP Bapak tidak bekerja keras? Bekerja keras dia, makanya panas. Gitu. Tapi biasanya nyalainnya gampang. Itu SMP-nya sekarang. Gitu ya, biasanya gitu. Sekarang awak SMP nih, komplain aja habis itu total. Oke, kita next. Sebentar ya, saya ambil dulu. Oke. Kita coba masuk ke, kita sederhanakan tadi sudah bahwa FTTH itulah fiber to the home, langsung kabel menuju direct ke customer atau klien. Ada dua sistem, ada yang ODC dan sistem rasio. Yang mau kita bahas di sini adalah sistem rasio. Sudah. Awal, sebelum kita membuat jaringan, yang perlu kita siapkan adalah DNA jaringan. DNA jaringan itu apa, Bu? DNA jaringan itu, Bapak kan punya server seperti ini, ya. Dari server ini akan keluar output laser dari SMP. Oke, anggaplah dari SMP itu Bapak punya SMP 7, 8, atau 9 dB. Itu biasa di pasaran yang ada ya. Kemudian Bapak keluarkan, otomatis Bapak pakai apa? Pigtail atau pigtail ya. Kemudian Bapak spacing. Setelah spacing sudah pasti jalan di kabel fiber optik. Berapa ratus meter yang Bapak tarik kabelnya sampai ke titik ODP pertama. Bapak buatkan dengan jaringan, Bapak gambar aneh loh Pak. Shielding server seret 300 meter ODP pertama. Apakah semua orang ini punya jaringan yang lurus saja? Enggak toh, mesti ada yang ke kiri, ke kanan, bercabang 4. Bingung nggak kalau udah kayak gitu? Bingung ya? Mau pakai laser, mau pakai splitter apa ini? Ya kan? Sebenarnya splitternya yang diketahui cuma 1/99, 2/98, cuma itu ya. Oke, kita bahas. DNA jaringan sudah punya, sudah dibuatkan semua detail dengan percabangan-percabangannya. Kemudian baru mulai menghitung. Setelah berhitung itu berarti kita menghitung lusis. Lusis itu apa sih? Lusis itu pengurangan. Jadi sampai ngomong lusis, isinya kurangi terus, gak ada tambah. Tapi bahasa Indonesianya apa? Redaman. Saya bingung. Redaman, bukannya redaman itu meredam, ya kan? Tapi bahasa internasionalnya lusis. Lusis itu pengurangan. Kita pakai lusis saja ya. Kalau redaman nanti di kalkulator, oke? Kemudian kalau dari DNA jaringan ini Bapak sudah punya seperti yang tadi saya contohkan bahwa Bapak harus membuat DNA jaringan, maka Bapak harus menentukan titik splitter ratio. Titik splitter ratio ini bisa ditentukan gimana Bu caranya Bu? Ya caranya ada splitter ratio 2W itu ada 2 cabang. Satu Bapak masukkan ke ODP nanti, yang kedua Bapak teruskan ke jalur berikutnya. Maka di kedua cabang ini ada presentasinya Pak. Sekarang saya tanya, Bapak sudah tahu splitter ratio apa belum? Sudah, oke. Yang sudah aja, yang sudah, oke. Berapa presentasi dari splitter ratio? Bukan, presentasinya. Splitter ratio kan ada 2W, 3W, 4W, 8W, 16W, 32W ada. Sekarang yang saya tanya, dari semua splitter ratio itu berapa presentasinya setiap splitter rasionya? Presentasinya berapa tadi? 100%. Oke. Sekarang saya tanya, kalau Bapak bilang splitter ratio itu splitter pasif atau splitter ratio itu pasif atau bukan? Pasif. Berarti tidak ada listrik sama sekali. Oke. Sekarang saya tanya, apakah splitter pasif itu berasio, Pak? Berasio ya. Kita setuju dulu ya, splitter pasif itu berasio. Karena di luar sana banyak sekali yang gagal paham. Mereka bilang begini, Ibu saya mau beli splitter pasif. Saya tanya, splitter pasif apa? Splitter pasif yang 2W. Oke, Bapak sebutkan rasionya. Oh tidak, saya maunya yang splitter pasif. Loh, splitter pasif itu berasio Pak. Oh enggak, saya maunya yang splitter pasif.
Lalu kemudian dia bilang, yang modular. Pak, modular, PLC, splitter box, itu sama semuanya. Semuanya berasio. Sebutkan dulu rasionya. Bingung ya. Akhirnya ternyata yang dicari itu 50/50. Gitu, jadi sering sekali. Sebenarnya sebutannya begini. Kenapa dibuat rata? Maka dia bilang splitter pasif. Sebenarnya maksudnya tuh average. Average itu artinya rata. Jadi 4W, 2W yang 50/50. 4W itu kan berarti 100% dibagi 4. 25, 25, 25. Begitu juga 8W dibagi 100 dibagi 8. 16, 100 dibagi 8. Seperti itu. Kalau losesnya, kita punya rumus nanti untuk menghitungnya. Jadi Bapak ini nanti diajarkan mulai awal bagaimana cara Bapak menghitung loses di splitter ratio. Dari manualnya sampai terakhir Bapak saya kasih kalkulatornya. Aplikasi kalkulatornya. Nanti terakhir Pak, uji saya Pak. Oh, tidak pindah-pindah sebenarnya. Oke. Kemudian kita menentukan jumlah ODP ya. Pasti kita tentukan jumlah ODP setelah splitter rasionya, titik-titiknya kita sudah tahu. Oh, titik ini kita kasih rasio ini, titik ini kita kasih rasio ini, titik ini. Begitu terus kemudian dibagi ODP. Banyak orang yang menggunakan OLTE pun, saya sarankan pakai ODP 8 port. Kenapa? Karena 8 kali 8 Bapak dapatnya 64 layar per satu port. Tapi nggak mau saya Bu, saya maunya 12 ODP. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi nggak dapat manfaat. Loh, kenapa nggak dapat manfaat? Karena losesnya habis. Makin besar losesnya. Sementara kalau 8 tadi idealnya. Gitu. Terus pakai OLT 16 port. Yang Gipon namanya itu. 128 per port. Iya. Ya, idealnya 8 ODP 16 port. Itu lebih bagus karena nanti di titik ini 16, titik ini 16. Nggak mau saya Bu, saya maunya ODP 16 20. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak dapat 128 klien per ODP. Karena tadi losesnya sudah sangat banyak. Di potongan kabel Bapak dapat losis. Di splitter ratio Bapak kena losis. Di adapter Bapak kena losis. Di Bapak tahu splitter ratio itu mesti ada konektornya kan? Itu semuanya ada losesnya. Kemudian part score itu ada losesnya. Fast connector ada losesnya. Kabel ada losesnya. Kalau Bapak tidak pintar-pintar berhitung losis, maka isinya cuma merugi. Bapak udah dikurang-kurangi sama si Mr. Losis tadi, habis pula duitnya karena tidak bisa memaksimalkan kemampuan dari OLT tadi. Sampai di sini ada yang belum paham manajemen rasio. Hasilnya adalah manajemen listrik. Dan itu aja. Bukannya nanti ujung-ujungnya cuma laser kok yang di manajemen. Ya udah. Jadi jangan ngomong panjang kalau kita tidak bisa memanajemen dengan baik. Nah, kalau Bapak mau yang panjang-panjang itu namanya, oh saya mau dari titik ini ke titik ini, tapi ini tuh nggak ada pelanggan sama sekali, kosong ya Bu. Ya wes pakai SMPBD. Tancap di sini. Mau bawa berapa giga? 1 giga. Tancap di sini. SMPBD 1 giga. Berapa kilo? 20 kilo. Oke. Tancap lagi di sini. 20 kilo. Turunkan di situ. Teruskan lagi. Seperti itu. Karena kemampuan OLT tergantung SFP. SFP kan tertulis di situ 20 kilo, ya kan? Point to point Pak. Oh no, Bapak punya kabel 20 kilo panjangnya dari satu titik lain. Nggak ada. Makanya itu bahasa teknis, ya. Jadi kita kumpul di sini untuk kita mengerti bahasa teknis itu apa. Kita sederhanakan dengan bahasa kita. Oh tadi, jangan dibohong-bohongin sama produk Cina, ya. Ya, saya penjual produk Cina, tapi saya nggak mau juga dibohong-bohongin. Jadi saya maunya kita di Indonesia ini juga harus pintar, harus mengerti bagaimana manajemen itu semakin baik dan menguntungkan. Itu ojo gelem berpatok dengan satu titik. Nah di sini kita datang di sini di pelatihan ini kita mau bikin satu dasar dulu bahwa kita punya hitungan yang mendasar yang basic supaya nanti di jaringan kita itu satu arah, nggak ada yang nanti berhitung begini. Oh salah jaringanmu kudune ngene. Oh udah salah, kudune ngene. Nggak ada selesainya. Karena saya pernah duduk satu meja dengan 4 teknisi, saya pusing kepala saya. Satu bilang begini, satu bilang begini, coba tuh. Karena mereka tidak punya sama sekali basic. Mereka hanya punya otodidak. Lalu otodidak itu dikembangkan
Yaitu bahasa Jawanya sakar tuh lagi hanya seperti itu. Gitu. Jadi kita di sini kita buat satu standarisasi supaya ke depannya kita lebih nyaman. Ya, oke? Sampai di situ cukup. Saya lanjut, boleh? Oh silakan Pak. Untuk SMP kita ya. Yeah. Itu nanti jika dalam satu OLT ikut kita bicara ikut Ya. ada poin yang aktif, tapi kita memerlukan untuk point to point jarak jauh misal 20 kilo tadi. Misal si SMP ini lewat OLT tadi, Ya. nanti memperberat kinerja si OLT atau enggak? Apa harus kita terpisah lewat mikrotik P2P via SMP atau bisa begitu juga tanpa terganggu dengan Sebenarnya kalau Bapak mau point to point berarti kan Bapak menghantar bandwidth kan? Iya. Jadi ini istilahnya mikrotik loyalty Pak. Ya kan? Nanti kan Bapak turunkan lagi kan di satu titik. Berarti dari mikrotik Bapak bawa ke loyalty. Kalau OLT itu OLT. Loyalty itu loyalty Pak Angga. Loyalty itu loyalty. Izin Pak bukannya. Loyalty itu loyalty bisa aja. Cuma kalau untuk menghantar bandwidth ya harusnya mikrotik loyalty. Izin Pak, mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin Nanti di sesinya Pak Angga, mesti dijawab lebih jelas kan? Loyalty bisa Pak, cuma kalau Bapak menghantar bandwidth ya harusnya mikrotik to loyalty. Kan kemudian disebar lagi tuh. Oke, ada Pak? Iya, untuk SMP Bu, kan Ya. sekarang trennya kan 9. Berapa tahun atau berapa bulan yang lalu kan masih ada yang 7, 8, sekarang kan 9. Apakah ada tren lagi untuk kedepannya lebih besar dan kemampuannya apakah mampu setiap 10 dB. Ya, 15 dB. umpama Surkabel. ya. Apakah OLT itu nanti mungkin support yang biasanya 9 dikasih 8 atau 7 atau mungkin yang bawaannya 7 diganti ke 9 itu kita melihatnya dari mana? Kalau SMP 789, kalau lebih daripada itu biasanya gini Pak, menyesuaikan dengan ONU. ONU-nya mampu nggak? Bapak punya ONU 5 dB. Ada nggak 5 dB atau yang lebih dari itu? Nah itu baru bisa memaksimalkan. Jadi semakin besar output laser, kita juga menyesuaikan dengan kemampuan penampungnya yang menerima si ONU tadi. Gitu. Kalau ONU-nya sudah ada, mesti SMP-nya lebih tinggi. Tapi Bapak mohon maaf, Bapak tahu bahwa laser itu sangat panas. Ya, laser itu sangat panas. Jadi kalau semuanya semakin panas, maka yang biasanya keropos itu kabel. Ya, kalau Bapak di dunia internet tahunya cuma 7 dB, 8 dB, 9 dB. Kalau kami dulunya di dunia TV kabel 24 dB Pak. Ini Pak 24 dB Pak. Ini Pak. Ini kan mau dicoba boleh Pak, ronyok. Pegang gitu, ditaruh, kasih ODP aja di depannya, ODP-nya melonyok. Dia langsung bolong, saking panasnya. Nah makanya kabel itu harus menggunakan jelly. Apa sih jelly itu? Supaya bisa meredam panas. Itu. Jadi kalau di tempat lain Pak, ada yang namanya SMP Bejo Pak. SMP Bejo itu bisa 9 lebih. Hampir ada yang dapat 10. Tapi ngomong dalam besar apakah dia bisa di-manage dengan 10, apakah betul atau tidak? Karena begini, yang namanya output laser semuanya toleransi. Ya, tadi yang 7, 8, 9 itu semuanya toleransi. Saya punya bone untuk mengukur SMP. SMP saya ukur 7 dB, contoh ya 7 dB. Saya masukkan 7,1. Saya ambil dari sebuah SMP. Saya ambil lagi ada yang 7,2. Ada yang 7,3 dan 7,5. Bahkan pabrik pun tidak bisa membuat semuanya rata. Berarti yang namanya output laser sifatnya toleransi. Toleransi itu bukan antara tetangga aja, antara output laser juga ada toleransi. Oke, sekarang kita, Bapak udah paham? Betul? Sudah? Bapak tadi cukup? Nanti di sesi Pak Angga, ya, tanya sampai puas, ya. Kita ke topologi ini. Ini tadi Pak yang saya bicarakan bahwa kita bikin dengan jaringan harusnya kita punya topologi seperti ini. Kita buat dulu keluar dari OLT itu di sini kita buat 3 cabang. Ini apa ya? Ini OLT-nya. Yang sebelah sana saya minta maaf bisa lihat layar. Ini OLT-nya, kemudian 1, 2, 3 dengan jarak yang sudah ditentukan. Kalau Bapak sudah bisa buat seperti ini, maka di antara ini titik-titik ini speed ratio yang akan digunakan apa? Sangat mudah. Kita lihat. Nah, ini jawabannya Pak.
di setiap titik ini. Kenapa kok dihalang dengan 50/50? Karena SFP-nya ini 8 dB atau 9 dB kalau nggak salah. 8 dB ya Pak Agus ya? 8 dB. Jadi dibagi dulu 50/50, kemudian baru diteruskan. Di setiap titik sudah ada rasionya. Ini akan mempermudah sekali untuk Bapak mendistribusikan laser. Sebelumnya sudah punya dana jaringan seperti ini atau langsung main tarik, langsung pasang-pasang ya Pak? Langsung pasang-pasang ya Pak, yuk. Splitter rasio ditancap no, oh keliru, gitu ya. Coba mana, ganti mana. Tunggu saya ngake, gitu ya. Oke. Oke, dari topologi ini menjawab bahwa apa yang saya jelaskan tadi, dana jaringan harus seperti ini. Dan harus ada titik-titik rasio. Baru dijalankan kabelnya, baru diprogres, baru ditarik, kemudian di spacing dan lain-lain. Sekali cukup. Oke, untuk bikin tim jaringan, pasti Bapak tahu lah, punya emosi, terus punya chip networking, punya helper, punya apa lagi Pak, kolektor. Itu biasanya ada. Tapi kalau awal-awal biasanya merangkap ya Pak ya, merangkap owner, merangkap ekosim, merangkap tukang kaki, ya, merangkap semuanya nanti kalau ada. Gimana Pak? Iya, saya dulu begitu Pak, saya juga tukang kaki itu. Nanti kalau udah gede Bapak tinggal santai pakai sarung Pak. Oke, kemudian ini kita masuk ke rumus. Bagaimana menghitung lusis di splitter rasio. Nah, kalau rumus-rumus gini Pak, biasanya nih nanti lebih detail di sesinya Pak Agus. Tapi kita bolehlah coba. Nah, di sini ada sistem logaritma. Untuk saat ini Bapak boleh sekarang download kalkulator tastik di handphone. Lebih, sering gitu ya? Lebih. Oh, digulung sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Loh kok kecil banget Pak? Ya ben rapi Bu. Ben mumet gitu. Ya, jadi mengukur harusnya memang ada standarisasinya. Berapa sih diameternya? Biasanya kalau teknisi dia pakai ini. Pakai ya, siku ini kemudian dia gulung. Nah, baru dicantolin. Jangan dibuat sekecil mungkin, lusisnya gede. Itu sering sekali seperti itu yang terjadi. Jadi makanya kalau kita nggak punya ilmu, apapun yang Bapak miliki, server yang mewah apa segala macam, jaringan yang keren, percuma. Karena nggak ada knowledge-nya, habis, nggak akan bisa memaksimalkan itu. Ya, oke. Kemudian kalau sudah ada ketetapan seperti itu, ini prinsipnya Bapak yang menentukan ya, apakah dia mampu di minus berapa. Cuma kami membuat satu ketentuan dasar supaya tadi tidak terlalu repot di belakang. Gitu. Oke, kemudian manajemen tadi sudah saya jelaskan. Adapter itu berapa dosisnya, pixel berapa. Karena nanti ini Bapak dihitung-hitungkan, Bapak gunakan ini semuanya. Path score berapa? Di buku ada kok Pak. Path connector di materi ada. Path connector berapa? Split ratio, by rasionya. Kabel backbone 0,3, point spacing 0,1. Itu sudah dijelaskan. Kemudian dalam strategi Bapak di jaringan untuk menentukan jumlah ODP di jaringan itu, yang tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa Bapak harus pintar-pintar menentukan jumlah ODP supaya memaksimalkan klien Bapak yang ada nanti, yang Bapak bisa dapatkan dari satu pon yang keluar. Kalau Bapak tidak pintar, ya otomatis lusisnya besar, kemampuan OLT yang tadi 128 ya nggak bisa 128, paling cuma 80, 100, karena kan lusisnya sudah banyak kepotong. Dan ODP-nya juga sia-sia, dipakainya cuma beberapa klien, habis. Kemudian menyesuaikan kemampuan OLT dalam tiap portnya sesuai spesifikasi OLT untuk mendapatkan pembagian ODP yang terarah. Ini sudah saya jelaskan. Nah ini ODC solution. Ada yang pakai sistem ODC sih? Campur ya? Campur ya? Ini biasanya sing suge-suge yang mending ini duitnya turah-turah. Nah, satu port, kipun cuma dapat 16. Lanjut lagi 16, beli lagi di global ya, seneng saya ya. Gitu. Iya kan, satu pot 8 pot aja kipun 16 kali 8 habis kok, bentar aja kan itu Bu, beli lagi, seneng aku yang ini. Oke.
Mudah kok kalau untuk ODC, karena dia cuma sistemnya point to point aja, tarik. Ini ODC ini sebenarnya hanya untuk membagi ya, membagi mau ditarik kemana. Oh ternyata kalau satu pot 16 dia mau naruh di sini 4, ini berapa lagi, yang mau memenuhi 16 nggak ada masalah sih, nggak ada masalah karena itu masih bisa diteruskan. Kemudian ini one core solution, ini yang kita bahas. Topologi jaringan FTTH menggunakan sistem rasio untuk development port pada OLT GPON dan GPON. Nah ini kalau keluar dari sini otomatis menggunakan PTL. Ada titik spacing 0,1. Kemudian mulai nih kita tentukan untuk splitternya menggunakan splitter apa, berapa jaraknya, ODP pertama pakai splitter apa, selanjutnya. Ini nanti bisa di sisi bagus dijelaskan secara rinci bagus ya, sudah ada topologinya. Jadi ini sebenarnya di dalam buku materi juga udah ada, sudah ada keterangannya di bawah bagaimana nanti Bapak cara berhitungnya. Ini untuk topologi jaringan yang menggunakan sistem rasio untuk ODP 16 port pada OLT GPON dan EPON. Sama sih, nggak ada bedanya, cuma ini menjelaskan lebih detail aja bahwa kalau mau menggunakan 8 ODP dengan garis lurus ya seperti ini. Tapi kebanyakan ya setiap jaringan itu berbeda-beda ya Pak. Nggak mungkin semuanya garisnya lurus. Pasti ada yang belok kiri, belok kanan dan lain-lain. Bahkan ada yang percabangannya banyak, sampai bingung. Ya, sampai dibikinin sama dia satu core seperti ini Bu, 2 core seperti ini. Ya saya harus telaten gitu. Oh ini berarti pasang splitter ini Pak, splitter ini. Boleh, nggak apa-apa kami bantu. Cuma kalau nggak punya knowledge percuma Pak. Bapak nggak bisa menghitung ya percuma. Jadi cuma sistem kalau orang Jawa bilang ilmu titen. Oh titenan deh sih. Oh iya gitu. Oh salah cepet mana. Sekarang udah gitu. Karena tidak punya knowledge sama sekali. Oke, perbedaan antara OLT EPON dan GPON. Tahu OLT EPON dan GPON perbedaannya apa? Di portnya itu toh 64, 128. EPON itu sebenarnya plug and play. Sebenarnya GPON itu ya plug and play, tapi memang dia lebih sedikit rumit dibandingkan EPON. Ya. Kalau GPON memang sedikit rumit. Terus kalau untuk kemampuannya, uplink-nya itu kalau di EPON ada yang 1,2, ada yang 10 mungkin sama. EPON juga ada yang 1,2 dan ada yang 10 mungkin. Perbedaannya begini. Kalau yang sistem ini OLT ZTE ini namanya OLT rack, model rack. Model rack karena di bagian bawah masih ada rack yang bisa dimasukkan K. Kalau komponennya ini sudah terpenuhi. Kalau yang seperti ini, yang punya global, ini namanya model modul. Jadi dia cuma satu modul, satu sudah selesai. Habis ya beli lagi. Gitu. Cuma harganya ya kalau dihitung itu podo. Oke. Kemudian kita bicara maintenance. Maintenance ini sangat-sangat penting dalam jaringan. Jadi Bapak kalau mau tidurnya nyenyak, nggak terlalu banyak komplain dari customer, Bapak harus pintar-pintar memaintenance jaringan. Jaringannya kalau memang pakai joint closer, pakailah joint closer yang recommended ya Pak ya. Jangan pakai biasanya ada pakai botol yang kuat dimodifikasi kayak opung. Aduh pusing banget. Kepepet ya. Power of kepepet ya, nggak ada masalah. Oke, kan nanti kedepannya maksud saya lebih baik karena sayang banget kalau sudah sekian banyak customer kemudian ruginya cuma gara-gara maintenance yang terlalu banyak, kepercayaan klien pun berkurang, akhirnya pindah ke yang sebelah. Biasanya gitu ya, banyak kompetitor ya. Apalagi kalau dikasih promo harga murah, kali kabel. Kemudian jaringan FTTH itu sifatnya pasif tanpa arus AC, itu sudah saya jelaskan. Itu makanya membantu Bapak dalam maintenance. Jadi Bapak nggak perlu lagi bingung dengan arus listrik. Tapi Bapak tahu nggak, kenapa kok nggak ada arus listrik? Lalu diganti sama apa arus listriknya Bapak? Pasif kan Pak? Diganti sama apa Pak? Yang menggantikan powernya itu apa Pak namanya? Laser. Betul. Itu laser yang menggantikan. Kemudian berbeda ya bila menggunakan sistem HFC. Tahu HFC? Hybrid Fiber Koaksial. Zaman dulu ada tuh, jadi koaksial
dicampur sama fiber. Terus nanti ada note-note di jalan-jalan. Punya siapa tuh? Hah? First Media. Betul, dulu ada. Itu udah lewat ya yang mana. Oke, next. Setelah manajemen rasio, manajemen losses dijalankan dengan baik, tentunya akan menghasilkan manajemen laser yang baik. Makanya saya bilang rumusnya cuma ini tok, Pak. Manajemen rasio tambah manajemen losses, hasilnya adalah manajemen laser. Udah itu aja. Kalau Bapak sudah memahami itu, insya Allah lebih nyaman. Nanti di sesinya Pak Agus, Bapak dikasih soal. Kemudian Bapak, sebelumnya Pak Agus akan memberikan satu soal, lalu dikerjakan bareng-bareng dengan Pak Agus. Setelah itu Bapak sendiri, Bapak kerjakan sendiri. Setelah Bapak kerjakan sendiri, kumpulkan. Kami evaluasi. Nanti setelah itu baru dibahas lagi. Dibahas, kemudian Bapak dikasih lagi soal yang antara teman sebelahnya berbeda. Kayak nyontek. Ya, setelah itu nanti dievaluasi lagi. Nanti yang terakhir baru saya kasih Bapak kalkulator redaman. Si kari mencet nih, +7 tambah biro langsung betul. Jadi saenanya dewe gak perlu lagi pakai hitung-hitungan seperti itu. Tapi minim, kalau Bapak punya dasar menghitung dengan baik, waktu split rasio Bapak hilang kertas datasetnya, Bapak tahu berapa per berapa. Karena bisa berhitung. Iya toh? Kan balik nih gue penjualnya, gue iki piro ibu? Kan ngerti seperti kamu tulisannya, tak lucu seperti itu. Oke. Kemudian resultnya, hasilnya, bila menginginkan jaringan FTTH yang recommended tentunya harus didukung dengan equipment dan alat server dan fiber optik serta aksesoris fiber optik yang juga recommended. Jadi mengukur recommended atau tidaknya tentunya dengan memilih alat dan material di jaringan yang berkualitas. Untuk material jaringan yang berkualitas tentunya mendapatkan losses yang minim, semakin minim losses semakin bagus jaringan. Jadi kalau Bapak cari alat atau material yang mendukung adalah material yang memang minim lossesnya, itu yang oke untuk membangun jaringan fiber optik Bapak dengan baik. Ya, barakallah, insyaallah menjadi ilmu yang berkah. Amin. Bila memang di sesi saya ini ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Masih ada? Masih ada? Ngantuk tanya. Kan ngantuk ya. Dilanjut dong hari ini. Mau dapat sertifikat harus semangat. Ya, insya Allah jadi ilmu yang berkah. Kita akan inovasi terus menjadikan UMKM internet unggulan di Indonesia, memberikan yang terbaik untuk klien-klien Anda, ya. Dan kami dari Global memohon doanya agar inovasi kami, kerja keras kami menjadi berkah untuk sahabat Global dan Global tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.